بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah alladzi ja'ala ma fis samawati wa ma fil ardh wa ihtilafil laili wan nahar wa syamsi wal qamari limustaqarri laha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima amma ba'd. Ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin ikhwan bidin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sedikit kita menengok kehidupan akhirat, bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah sebuah perjalanan menuju alam yang sebenarnya, yaitu negeri akhirat. Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu ada tempat tinggal di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu jamaah dirahmati Allah, disadari atau tidak, disiapkan atau tidak, dipahami atau tidak, kita semua saat ini sedang melangkah menuju alam yang sebenarnya itu. Apa itu alam akhirat? Alam akhirat adalah tempat tinggal seluruh manusia untuk hidup abadi selama-lamanya. Akhirat adalah akhir dari seluruh kehidupan, di mana akhirat itu adalah abadi untuk selama-lamanya, khalidan mukhaladan fiha abadan. Jamaah dirahmati Allah, seperti apakah kehidupan akhirat? Kitab suci Al-Quran menggambarkan bahwa orang-orang yang hidup di negeri akhirat nanti ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang munafik. Siapa itu orang munafik? Orang munafik adalah orang yang merusak, menghancurkan tatanan kehidupan ini. Dia terbiasa kalau berkata dia dusta, kalau berjanji dia mengingkari, dan kalau dipercaya dia khianat. Di mana nanti tempat tinggalnya mereka di akhirat? Ini adalah dosa yang cukup besar bagi orang-orang munafik, maka Allah menempatkan dia tinggal di tingkatan neraka yang paling dasar. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada ditempatkan pada tingkatan yang paling dasar dari neraka. Ikhwan bidin, jamaah yang dirahmati Allah. Golongan kedua adalah golongan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Siapa itu orang kafir? Siapa itu orang musyrik? Orang-orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari akan keesaan Allah. Dia memilih Tuhan untuk diibadati dan disembah kepada selain Allah. Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu dan menghidupkan kembali, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ikhwan bidin, jamaah dirahmati Allah, di mana tempat mereka? Allah murka kepada orang-orang kafir karena dia telah mengingkari jati dirinya. Dia sudah mengingkari janjinya ketika di alam kandungan dia sanggup menyembah kepada Allah, tapi dalam perjalanan hidupnya dia mengingkari perjanjian itu. Oleh sebab itu Allah menghinakan mereka. Tempat mereka hidup selama-lamanya adalah di neraka jahanam.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka ditempatkan di neraka jahanam dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ikhwan bidin jamaah dirahmati Allah. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang beriman dan beramal soleh. Siapakah orang beriman dan beramal soleh? Mereka adalah orang-orang yang memurnikan keesaan kepada Allah. Dia tunduk dan patuh menghadap ridhonya. Hanya Allah lah yang diibadati dengan mengharap kemuliaan dengan ridhonya. Allah berfirman, di manakah mereka tempatnya kembali? Allah memuliakan orang-orang beriman dan beramal soleh. Mereka ditempatkan di surga kedua, surga Aden. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan bagi mereka yang sebaik-baik makhluk itu adalah surga Aden. Ikhwan bidin jamaah yang dirahmati Allah, itulah gambaran kehidupan nanti di akhirat. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mesti pandai dan banyak bersyukur kepada Allah bahwa sampai detik ini kita diberikan hidayah, diberikan kemuliaan dengan Islam dan iman. Seandainya sampai detik ini kita belum Islam, belum beriman, tak terbayangkan oleh kita. Ketika ajal tiba, pasti itu adalah neraka jahanam, khalidana fiha. Namun jamaah dirahmati Allah, dengan keimanan dan keislaman kita, sungguh belum ada jaminan bahwa kita nanti akan kembali akhirat berada di golongan ketiga. Oleh sebab itu rasa syukur kita adalah kita berusaha tetap istiqomah di jalannya, dan kita membawa zona aman supaya kita meninggal nanti betul-betul kita di dalam kemuliaan, yaitu pada golongan yang ketiga. Kita dapat jaminan surga Aden. Apa zona aman itu? Ya Masyari Dhafir, cendekiawan Muslim dalam bukunya Cerdas Beribadah, supaya orang-orang beriman itu betul-betul aman ketika kembali kepada Allah. Ada 3 langkah yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah hendaklah orang beriman meninggal dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim ini maknanya adalah keselamatan. Islam itu adalah agama selamat. Allah menurunkan agama Islam untuk menjadi keselamatan bagi pemeluknya. Salama yusalimu salamatan. Jamaah dirahmati Allah, zona kedua adalah agar orang-orang beriman itu ketika ajal jangan membawa kesyirikan, jangan membuat tandingan pada kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik fi ibadatihi rabbih ahada." Barang siapa berharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan janganlah menserikatkan sesuatu pun kepada Tuhannya di dalam beribadah padanya. Ikhwan bidin jamaah dirahmati Allah, zona yang ketiga adalah hendaklah orang-orang mukmin itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah bersabda dalam hadis Tirmidzi, sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Dia mensucikan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah mensucikan hambanya? Nabi pun menjawab, Allah memberikan ilham kepada hamba yang beriman itu untuk beramal solih, lalu dia wafat atau meninggal di atas amal solihnya itu. Jamaah dirahmati Allah, dari sekian zona itu, kalau kita harus mengecilkan atau membuat kesimpulan, maka sungguh husnul khotimah lah yang menjawab semua keinginan kita menjadi hamba yang dimuliakan. Kita kembali ke Allah, hidup selama-lamanya, mendapatkan ridhonya, kita bertemu dengan Allah, dan itu adalah surga.
Semoga Allah membimbing kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalannya, sehingga ketika ajal tiba nanti kita digolongkan orang-orang yang penuh dengan rahmat, yaitu kita jauh dari kesyirikan, kemudian meninggal dalam keadaan muslim. Utamanya adalah kita meninggal dalam keadaan berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, dan itu adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ardham ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinina alladhi wasmatul amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'adina waj'alal hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un.